Aloha, keris adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat kaya akan sejarah dan makna. Senjata tradisional ini tidak hanya sekedar benda tajam, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofi, spiritual, dan sosial yang tinggi. Dan ada juga Museum Keris Nusantara adalah sebuah permata budaya yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah. Hai cool people, I'm Kyung Sui, dan di video kali ini aku ingin menjelaskan sedikit sejarah tentang keris dan Museum Keris Nusantara. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Mari kita mulai. Kita mulai dari Museum Keris Nusantara yuk. Museum Keris Nusantara, jantungnya koleksi keris Indonesia. Museum Keris Nusantara adalah sebuah permata budaya yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah. Museum ini didirikan sebagai bentuk penghormatan terhadap keris, senjata tradisional Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda. Museum ini diresmikan pada tanggal 9 Agustus 2017 oleh Presiden Joko Widodo. Museum Keris Nusantara terletak di Jalan Bayangkara Nomor 2, Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Museum ini menyimpan sekitar 409 koleksi keris berbagai jenis dan ukuran. Selain keris, museum ini juga mengoleksi 38 tombak dan benda-benda pusaka bersejarah lainnya. Dari total koleksi, sekitar 233 keris dan tombak dipajang di museum. Sisanya disimpan dan dipajang secara bergiliran setiap 3 bulan sekali. Museum ini terdiri dari 4 lantai, termasuk lantai dasar untuk parkir kendaraan pengunjung. Desain bangunan unik dan tidak seperti bangunan lain di sekitar mengarah ke barat laut. Untuk ruang-ruangannya, lantai pertama ada Weathering Wacana, berisi pintu utama, loket, informasi, kantor, dan ruang audio. Untuk lantai keduanya ada Purwaning Wacana, memiliki ruang pamer, ruang bermain anak, ruang restorasi keris, dan perpustakaan. Untuk lantai tiganya, yaitu Cipta Adiluhung, berisi ruang pamer dan ruang lainnya. Untuk fasilitas, itu ada fasilitas terdapat perpustakaan di lantai 2 yang menyediakan sumber informasi tentang keris dan budaya Nusantara. Ada kantinnya juga loh, terletak di belakang museum untuk memfasilitasi pengunjung. Kemudian ada ruang pamer. Di ruang pamer, pengunjung dapat melihat berbagai koleksi keris yang dipamerkan secara tematik. Ada ruang audiovisualnya juga loh. Ruangan ini menyediakan film dokumenter tentang sejarah dan pembuatan keris. Dan ada pusat studi yang menyediakan fasilitas untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang keris. Untuk jam bukanya, museum ini buka setiap hari kecuali tanggal merah. Jam bukanya adalah dari jam 9 pagi sampai jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Untuk harga tiket itu sangat terjangkau dan bervariasi tergantung pada jenis pengunjung. Jika cool people tertarik dengan sejarah, budaya, dan seni, maka Museum Keris Nusantara adalah tempat yang paling wajib kita kunjungi. Di sini, kita tidak hanya akan melihat benda-benda bersejarah, tapi juga akan mendapat pengalaman belajar yang berharga tentang salah satu warisan budaya Indonesia yang paling ikonik. Sekarang kita akan bercerita tentang keris. Kita semua tahu, keris adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat kaya akan sejarah dan makna. Senjata tradisional ini tidak hanya sekedar benda tajam, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofi, spiritual, dan sosial yang tinggi. Keris berasal dari Pulau Jawa dan telah ada sejak abad ke-6 atau ke-7, seperti yang dikatakan oleh pakar sastra Jawa dan kebudayaan Indonesia, yaitu Zoetmulder. Relief keris telah ditemukan di beberapa candi Nusantara, seperti Candi Borobudur pada abad ke-8 dan Candi Prambanan pada abad ke-9. Dari Jawa, keris kemudian menyebar ke seluruh Nusantara dan bahkan
bahkan mencapai wilayah Asia Tenggara lainnya. Keris digunakan sebagai senjata tradisional, terutama dalam duel atau peperangan, dan merupakan bagian dari perisai dan tombak yang harus dimiliki setiap orang Jawa. Keris juga berfungsi sebagai benda pusaka, warisan nenek moyang, dan simbol kecerdikan budi. Keris digunakan dalam ritual dan sesajian, termasuk dalam bentuk yang unik seperti keris sesajian atau keris Majapahit. Pada awalnya, keris berfungsi sebagai senjata utama dalam peperangan. Banyak kisah heroik yang melibatkan keris sebagai alat tempur yang mematikan. Seiring berjalannya waktu, keris menjadi simbol status sosial dan kekuasaan bagi para bangsawan dan pemimpin. Keris juga digunakan sebagai alat dakwah oleh para wali untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Pola garis pada bilah keris yang disebut pamor memiliki makna filosofi yang mendalam. Setiap pola memiliki simbolisme tertentu yang berkaitan dengan alam semesta, kehidupan, dan nilai-nilai moral. Bentuk bilah keris juga memiliki makna yang berbeda-beda. Setiap dapur atau bentuk keris memiliki karakteristik dan filosofi tersendiri. Usia dan zaman pembuatan keris juga mempengaruhi nilai dan makna sebuah keris. Apakah kalian tahu bahwa orang Jawa meletakkan keris di pinggang belakang yang memiliki filosofi untuk rendah diri dan menghormati orang lain? Keris memiliki bentuk asimetris dengan bilah berkelok-kelok dan serat lapis logam cerah. Bahan pembentuknya beraneka ragam seperti logam mulia, kayu, gading, dan emas. Hingga kini, keris masih menjadi bagian penting dari budaya Indonesia. Keris Indonesia telah terdaftar di UNESCO sebagai warisan kecerdikan budi dunia non-bendawi manusia sejak 2005. Keris tersebar di seluruh Asia Tenggara dengan keunikan, tampilan, fungsi, dan nama sendiri-sendiri, terutama di masyarakat yang pernah terpengaruh oleh Majapahit. Bagi kalian yang ingin mengetahui lebih banyak tentang keris, kalian bisa mengunjungi Museum Keris Nusantara yang ada di Solo. Karena museum ini menyimpan berbagai koleksi keris berbagai daerah di Indonesia. Untuk kesimpulannya, keris bukan hanya sekedar benda mati, tetapi juga merupakan representasi dari jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Melalui keris, kita dapat mempelajari sejarah, budaya, dan filosofi nenek moyang kita lainnya. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah nonton. See you next video. Bye-bye. Pace bene.